Nah, kalau dilihat dari sini ya, yaitu Ganjar Pranowo menurut saya hampir sama ya dengan Presiden Joko Widodo. Yang seringkali oposisi menilai Presiden Joko Widodo ya plonga-plongo lah, antek Cina dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak bisa mencari letak kesalahan dari Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan Ganjar. Serangannya kepada Ganjar hingga saat ini ya itu-itu saja. Suka nonton film bokep. Ya seperti itulah kira-kira. Seharusnya kan yang diadu itu adalah gagasannya, rekam jejaknya, tetapi bukan yang disalah-salahkan ya itu-itu saja. Itu juga pada waktu lalu ketika Ganjar Pranowo diundang podcast oleh Deddy Kobuser. Menurut saya itu jujur sekali lah, tetapi tidak munafik. Siapa sih yang tidak pernah melihat film seperti itu? Ya semuanya pasti pernah lah. Tetapi serangannya ya seperti itu, bokep sampai Denny Siregar di sini juga sampai heran. Serangannya ya itu saja. Kemungkinan tidak bisa mencari celah ya, celah kekurangan dari Ganjar Pranowo. Akhirnya serangannya ya seperti itu lagi. Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Kalian selalu ngecek bokep. Baru sekali gua tweet impor pesawat meradang koyek tokek kejepit kelek lemah. Ya memang, apalagi ketika dikritik, yaitu dikritik kemarin pembelian pesawat yang bahkan juga menimbulkan kontroversi dan menghabiskan anggaran yang cukup fantastis. Itu pun juga bekas. Itu bahkan juga dikritik dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi yang di sana ya kritiknya cuma itu saja. Ya seharusnya kritiklah kinerja dari Ganjar Pranowo. Menurut saya itu lebih elegan, karena kemungkinan sangat susah sekali ya mencari celah kekurangan dari Ganjar Pranowo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tetapi kalau Pak Prabowo ya seperti food estate. Anda tahu sendirilah di berbagai pemberitaan di media-media dan bahkan juga soal impor pesawat. Anda juga sudah tahu sendiri. Dan bahkan juga lawan dari Ganjar Pranowo selain Pak Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Anies Baswedan juga diketahui rekam jejaknya pada saat memimpin di DKI Jakarta pada waktu itu. Ya Anda tahu sendirilah, janji-janji kampanyenya juga belum semuanya terrealisasi. Ya hanya sebagian saja yang terrealisasi, itu pun juga 0, berapa persen. Sangat jauh dari target seperti rumah DP 0%, program OKOC dan lain sebagainya. Jadi di sini memang sangat penting sekali ya memilih capres pada Pilpres 2024. Makanya kita harus membuka pikiran kita, membuka hati kita. Pilihlah yang benar-benar rekam jejaknya itu tidak mempunyai beban masa lalu ya. Intinya seperti itu. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika Denny Siregar men-tweet seperti ini. Kalian selalu ngecek bokep, tetapi baru tweet soal impor pesawat kalian sudah meradang kayak tokek kejepit kelek. Di sini dari Novian, saya bacanya toket bang, please jangan dibully. Berarti kualitas Anda sama dengan yang ngejek bokep, padahal impor itu kebijakan Pak Jokowi juga. Heran. Berita beli pesawat F-15X kok miring ya, mahal biut. Enggak, lebih bagus dari Su-35. Beli Rafael mirip bekas. Belum dateng beli F-15. Kebijakan poros maritim dunia yang dibeli bukan kapal tapi pesawat. Mumpung belum pensiun belanja gila-gilaan. Apa gimana sih jadi bertakon-takon. Sirik tanda tak mampu. Pak Ganjar nonton bokep wajar. Rumah tangga harmonis banget. Kemana Pak Sutri mesra. Lah calon lain sirik aja. Nonton bokep mau ngapain coba. Yang satu nggak ada pasangan. Aduh, itu kode keras. Itu tanda mereka minta link. Tetapi kan yang paling penting kan keharmonisan rumah tangga ya. Kita ketahui Ganjar dan istrinya dan bahkan anaknya itu terlihat harmonis sekali ya. Ya seperti Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya itu juga terlihat harmonis dan bahkan juga terlihat kompak pada saat acara atau apapun, terlihat kompak sekali. Nah itu adalah menurut saya cerminan untuk pemimpin yang akan datang. Menurut saya seperti itu. Nah, bahkan pada saat yang lalu, yaitu di sini bahkan dari Prabowo Mania 08, Ganjar sibuk nonton film ya seperti itu. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, bahkan di sini dari adik Pak Prabowo yaitu Hasyim Jojo Hadikusumo juga menyerang perilaku capres doyan nonton film ya seperti itulah. Jadi di sini sangat banyak sekali yaitu serangan-serangan kepada Ganjar Pranowo tentang film yang seperti itu. Menurut saya itu juga kurang tepat ya, apalagi di Pilpres 2024. Jadi serangan-serangan seperti itu menurut saya sudah tidak laku lagi. Jadi
Jadi menurut saya serangan yang paling bagus itu ya menyerang kinerja atau apapun lah, terlebih pada program-program kinerja dari Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Tetapi kalau menyerang seperti ini, masyarakat saat ini juga sudah cerdas lah dalam memilih pemimpin, karena pengalaman-pengalaman masyarakat Indonesia itu sudah banyak sekali, mulai Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilkada 2017. Jadi sudah sangat banyak sekali pengalaman dalam memilih seorang pemimpin. Jadi menurut saya dengan serangan-serangan yang seperti ini, menurut saya ya kurang tepat dan kurang elok lah. Mendingan kritik kerja-kerja dari Pak Ganjar Pranowo daripada menyerang seperti ini. Nah, bahkan di sini juga ada berita yaitu sederet prestasi dan terobosan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Bahkan yang paling keren yaitu terobosan dari Ganjar Pranowo adalah beli tanah gratis rumah. Itu menurut saya sangat keren sekali. Di mana pada waktu lalu program DP 0% gagasan Anies Baswedan tidak jalan, akhirnya malah Ganjar Pranowo lah yang mengeksekusi hal tersebut. Padahal juga tidak gembar-gembor, tidak berjanji sedemikian rupa, tetapi malah mengeksekusinya. Di sini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan pada 21 April. Selama hampir 10 tahun sejak 2013 menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melakukan sejumlah terobosan dan menoreh banyak prestasi. Nah, berikut catatan prestasi dan terobosan Ganjar Pranowo selama hampir 2 periode memimpin Jawa Tengah. Di sini pelayanan publik dan kualitas pemerintahan. Di sini juga dalam sektor pertanian dan masih banyak lagi di sini ya. Di sini laporan keuangan daerah juga saat ini sudah transparan. Di sini Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan terbaik di seluruh Indonesia. Pada 2023, Jawa Tengah meraih capaian 92% penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional yang hanya sebesar 75%. Di sini sektor UMKM. Untuk meringankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Gubernur Jawa Tengah meluncurkan kredit usaha rakyat KUR Super Mikro dengan bunga 3% per tahun. Sebelumnya bunga KUR pernah mencapai 12%, kemudian 9%, sampai akhirnya turun menjadi 6% dan kini hanya 3%. Wow. Di sini juga pemberantasan kemiskinan dan juga stunting. Ganjar Pranowo mengejarkan program mikro target guna mengatasi kemiskinan hingga tingkat desa. Perangkat desa diminta memastikan data kemiskinan yang valid seperti data ibu hamil berisiko tinggi, potensi stunting, kurang gizi, penyandang disabilitas, rumah tidak layak huni, air bersih, dan penerangan. Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengentaskan sekitar 1 juta orang miskin. Berdasarkan data dari Pusat Statistik BPS, tingkat kemiskinan di Jateng tinggal 10,93% pada 2022 atau setara dengan 3 juta jiwa. Jadi disitulah prestasi dari Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah selama 2 periode ini. Jadi menurut saya yang paling elegan adalah menyerang Ganjar Pranowo melalui kinerjanya dan program-program kerjanya. Kalau menyerang Ganjar dengan mengejek bokap-bokep menurut saya juga kurang pas, dan ya masyarakat saat ini juga sudah cerdas lah dalam menanggapi isu-isu yang kurang berfaedah ya kemungkinan, karena masyarakat lebih senang dengan program kerja yang bisa dirasakan oleh masyarakat.